bukan sekedar berpikir untuk dirinya sendiri. Ketika orang punya kasih, maka dia akan bisa hidup dalam kebersamaan itu dengan gembira. Kalau ayat-ayat kitab suci tadi walaupun berbeda dengan berbagai bahasa, tapi ternyata Roh Kudus itu mempersatukan. Dan saya kira itu sangat kuat di dalam Romo Aji. Ya, sebetulnya di Samadi ini yang mempersatukan kita itu dua sesepuh kita, Romo Hadiwijoyo dan Romo Aji. Yang dengan kursi rodanya itu selalu memberikan teladan kepada kita bagaimana hidup itu ya ikhlas, sabar, bahagia, menggembirakan semua orang. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita hari ini merayakan Roh Kudus tentu kita bersuka cita, tetapi jangan lupa roh jahat juga bekerja dalam hidup kita. Ya, jangan dikira hidup ini isinya Roh Kudus semua. Ya, mungkin sebagian ini Roh Kudus, sebagian kurang kudus, ya, atau campuran di dalam diri kita. Roh Kudusnya berapa persen, iblisnya berapa persen, itu mungkin bisa di dalam diri kita. Kenapa? Roh jahat tidak pernah tinggal diam ketika kita dekat dengan Tuhan. Yesus memang memberikan kepada kita, mengaruniakan kepada kita Roh Kudus untuk hidup ini. Tetapi juga roh jahat itu juga bekerja. Ya. Misalnya dulu ketika saya ke Makau, ya, liburan dari Filipina, ada 5 romo ke Makau. Saya berkata, teman-teman sudah pernah masuk kasino belum? Nah, roh jahat mulai bersuara kan. Romo Danto berkata, pastor paroki Anda, dia Roh Kudusnya kenceng dia. Romo Danto ya. Aduh jangan Yus, dosa lu masuk kasino. Nah, Roh Kudus berkata jangan. Tapi roh jahat berkata lagi, gak apa-apa cuma lihat-lihat ya. Gak mau kalah nih. Nanti kalau ada yang lihat bagaimana? Nah mulai Roh Kudusnya mulai kendor nih. Tadi kan bilang jangan, tapi tahap kedua kalau nanti ada yang lihat bagaimana? Terus saya bilang lagi, enggak ada yang lihat. Tuh yang main kayaknya orang dari Cina daratan semua. Enggak ada dari Indonesia, enggak ada umat kita. Ya udah deh, lihat-lihat aja ya, lihat-lihat aja. Nah, Roh Kudusnya Romo Danto mulai kendor, ya. Karena apa? Ini ada roh jahat yang berkata begini, ya. Ini cuma contoh soal misalnya kayak gitu. Akhirnya saya bertanya, udah pernah main judi belum? Wah, dosa lu main judi, kata Romo Danto sekali lagi. Ya main-main aja, buat seneng-seneng aja, kata roh jahat, ya kan. Akhirnya apa? Saweran, cepek-cepek. Ya bagi saya itu contoh bagaimana dalam hidup ini ya. Kita pengen Roh Kudus yang hidup dalam diri kita. Tapi ya roh jahat juga domplengi. Romo Alex Dirjo pembimbing rohani kita, romo-romo yang agak tengah umur ke atas ya. Itu selalu mengatakan roh jahat itu saking lihainya ya. Itu bisa mendompleng di balik sesuatu yang sangat baik. Bukan cuma sesuatu yang buruk ya. Kalau judi, narkoba, ataupun dosa-dosa kita yang lain itu clear jelas. Roh jahat bekerja. Tapi di balik sesuatu yang baik pun roh jahat bisa bekerja dengan membawa kita pada titik kita itu over melakukannya. Jadi misalnya contoh, makan itu baik nggak? Bagus ya, Romo Haji makan itu kan bagus kan ya, langsung diangkat jempol. Tapi ketika makan kita over, entah kelebihan porsinya, entah kita makan yang ekstrim-ekstrim ya, mungkin itu lalu kita dituntun pada sakit dan seterusnya. Belajar, anak-anak sekolah, anak-anak kuliahan, belajar itu baik atau enggak? Baik. Tapi ketika kita kebablasan, belajarnya terlalu kebanyakan, belajar terus dalam hidup ya. Kayak Romo Nofrin, hidupnya itu belajar, S1 lulus, S2 lulus, disuruh lagi sekolah S3 ya. Dia akan belajar terus nih. Nanti setelah lulus pun tugasnya mengajar misalnya. Ketika orang itu menjadi studi terus tidak memikirkan bagaimana harus bergaul dengan orang, bersosialisasi, harus mencintai keluarga. Dia cuma fokus pada itu saja, itu juga dibawa pada titik yang kebablasan yang tidak pas. Bekerja suami, istri, bekerja orang tua,
bagus. Tetapi ketika menjadi kebablasan, roh jahat itu ikut bekerja di dalamnya. Maka pepatah bahasa Latin mengatakan virtu stat in medio. Keutamaan itu berdirinya di titik tengah, ya. Dia tidak ekstrim ke kanan, dia tidak ekstrim ke kiri, tapi keutamaan itu, kebaikan itu berdiri di tengah, di mana kita tahu titik seimbang hidup kita. Ya. Dan saya kira kita ingin mohon rahmat supaya dalam hidup kita yang menang selalu Roh Kudus. Walaupun kadangkala ya kita jujur juga dalam hidup ini, kadangkala Roh Kudus yang menang, kadangkala roh jahat yang menang dalam hidup kita. Tapi yang penting kita berjuang untuk terus mengejar kekudusan kita sampai akhir hidup kita. Sekarang saya